Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Nursi. Hari ini saya akan menjelaskan analisis deskriptif kasus angket. Nah, sekarang saya akan menunjukkan data yang sudah tersedia. Nah, berikut adalah data yang sudah tersedia. Dapat kita lihat ya, di sini ada pendidikan, usia, masa kerja, gender. Jadi kita akan memberikan skor untuk didik itu, skor angka 1 untuk SMA, angka 2 untuk D3, angka 3 untuk X1, angka 4 untuk S2. Nah, selanjutnya ini sudah saya tampilkan dari angka 1 sampai angka 7 untuk usia dan untuk pendidikan, dan yang kedua untuk usia yaitu Gen Z 1 sama dengan Gen Z, 2 sama dengan Gen Y, 3 sama dengan Gen X. Dan selanjutnya untuk masa kerja, angka 1 untuk lebih kecil di bawah 6 tahun, kalau untuk 2 itu 6 sampai 10, untuk angka 3 11 sampai 15, untuk angka 4 16 sampai 20, untuk angka 5 21 sampai 25, untuk angka 6 26 sampai 30, untuk angka 7 itu di atas 30 tahun. Oke, selanjutnya untuk gender, angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Nah, sekarang kita akan mencari ini berapa sih skor 1 itu ada berapa orang gitu. Untuk SMA ada berapa orang, untuk D3 ada berapa orang. Maka kita akan memasukkan rumus Excel. Sini kita copy ya angka 1 sampai angka 4, S1 sampai SMA sampai S2, skor 1 sampai 4. Kita masukkan rumus di kolom didik ini sama dengan kita menggunakan rumus COUNTIF sama dengan COUNTIF buka kurung dari F3 kita drag ke bawah sampai dengan F102. Oke, koma. Jangan lupa diklik skornya, tutup kurung, dan jangan lupa diabsolutkan dulu F3 dan F102-nya. Enter, maka akan keluar hasil 2. 2 orang untuk SMA. Maka kita drag ke bawah, akan menghitung jumlah orang secara otomatis. Selanjutnya, kita akan mencari yang usia. Usia kita copy dulu ya, dari skor 1 sampai 3, Gen Z, Gen Y, dan Gen X. Kita akan memasukkan rumus di samping Gen Z. Sama dengan COUNTIF, kita drag dari G3 sampai dengan G102. Koma, jangan lupa diklik skornya, dan jangan lupa diabsolutkan. Tutup kurung, enter. Maka kita akan dapat menghitung jumlah, ini sama dengan COUNTIF G3 sampai G102, koma, jangan lupa klik skornya, tutup kurung, enter. Maka kita akan menemukan berapa jumlah Gen Z, yaitu 13. Untuk menghitung yang sisanya, kita tinggal dragkan ke bawah. Sama juga dengan masa kerja, kita copy skor 1 sampai skor 7 dari di bawah 6 tahun sampai di atas 30 tahun. Maka kita masukin rumusnya sama dengan COUNTIF, buka kurung, dari H3 kita drag sampai ke H102. Oke, koma, jangan lupa diklik skornya, tutup kurung, dan jangan lupa diabsolutkan. Enter. Maka kita drag ke bawah, kita sudah dapat menghitung secara otomatis. Dan yang terakhir untuk gender sama, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kita masukkan rumusnya sama dengan COUNTIF, buka kurung, dari I3 kita drag sampai ke I102. Koma, jangan lupa di klik skornya, enter. Maka laki-laki terdapat 38 orang, perempuan terdapat 62 orang. Oke, selanjutnya saya akan mencari rata-rata dari Y211 sampai dengan X2. Sampai dengan X2. Oke. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kita masukin rumusnya sama dengan average. Buka kurung, kita drag dari J3, kita drag sampai ke J102. Tutup kurung, enter. Maka kita sudah menemukan hasil rata-ratanya, yaitu 3.940
untuk Y211. Oke, untuk mencari rata-rata yang lain, kita tidak perlu memasukkan rumus satu per satu. Kita hanya mendrag rumus yang kita kerjakan tadi, kolom tadi, kita drag ke samping sampai ke kita drag sampai ke X2. Maka rata-rata itu sudah terhitung secara otomatis. Selanjutnya, kita akan membuat distribusi frekuensi. Dari sini kita akan memberi skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 kurang setuju, skor 4 setuju, skor 5 sangat setuju. Setelah itu, kita copy judul Y211 sampai dengan X2. Setelah itu, kita akan memasukkan rumus di sini sama dengan count if, buka kurung, kita drag dari J3 sampai dengan J102. Oke, koma, jangan lupa diklik skornya, dan jangan lupa ditutup kurung, jangan lupa diabsolutkan. J3, J102, dan absolute I108 ya. Jadi ini absolutnya sebelum I. Di kurung enter. Untuk mencari yang lain itu kita tidak perlu satu-satu memasukkan rumus. Kita hanya perlu memblok semuanya sampai ke X23. Kemudian yang kita untuk indikator-indikatornya, untuk variabelnya seperti Y21 itu kita keluarkan saja. Kita hapus sama variabelnya. Kita hanya pernyataan saja di sini. Nah, sekian dari penjelasan tentang distribusi frekuensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat profil. Jadi selanjutnya ini. Nah, ini profil. Nah, saya akan menjelaskan cara membuat profil. Pertama, kita ambil lagi data. Untuk pendidikan, kita copy sini, Ctrl C, profile, kita buat sini, tempel spesial, nilai, transpose, oke. Nah, kita rapikan, kita beri warna supaya gampang dilihat, dan diberi kolom juga ya, biar gampang dilihat dan bagus. Nah, kita akan membuat pie chart-nya. Ini, kita sisipkan pie chart yang 3D ya, lebih bagus. Kemudian, kita dapat memberi warna sesuai model dan warna dan warna. Bebas ya mau warna apa. Ini deh. Oke. Oke, kemudian untuk yang jangan lupa dikasih nama profile responden berdasarkan pendidikan. Oke. Selanjutnya saya akan kerjakan juga untuk yang berdasarkan generasi. Kita copy, Gen Z sampai Ctrl C. Jangan lupa di path special value transpose. Oke, kita rapikan border, kita rapikan dan beri warna agar gampang dilihat. Mulai masukkan pie chart. Oke, ini tambahkan label data. Oke, boleh diberi warna atau diedit sesuai keinginan. Oke, ini cukup boleh. Oke, kemudian jangan lupa ini modelnya bebas ya, mau model apa. Profile responden berdasarkan generasi. Oke, selanjutnya masa kerja. Nah, ini kita copy,
Jangan lupa di sampel spesial. Nilai transpose. Oke, kita rapikan dulu border. Di warna biar gampang dilihat. Isipkan file. Oke, data. Ya, pilih model sesuai. Bebas. Ini profile responden berdasarkan masa kerja. Oke, selanjutnya yang berdasarkan gender sama, kita ambil dari data, laki-laki, perempuan, copy, profile, kemudian kita tempel spesial, nilai, transpose, oke. Kasih border, kasih warna. Isipkan pie chart, ini. Oke, lupa judulnya, profile responden berdasarkan gender. Oke, oke. Berikut ya cara membuat profile ya. Tidak begitu susah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi, cara membuat persepsi. Jadi data-data yang kita gunakan di sini semuanya itu dari data yang sudah tersedia. Saya akan tunjukin data yang tersedia. Oke, berikut adalah variabel dan data variabel dan indikator penelitian. Di sini terdapat X1, X2, Y1, dan Y2 beserta indikator-indikatornya. Itu X11, X12, X13, 14, 15 itu fisiologi, rasa aman, sosial X13, penghargaan X14, aktualisasi diri X15, tepat waktu X21, taat terhadap peraturan X22, tanggung jawab dalam bertugas X23, pemberian peringatan atau teguran Y11, penugasan kembali Y12, penurunan pangkat Y13, pemberhentian Y14, efektif dan efisien Y21, tanggung jawab Y22, disiplin Y23, inisiatif Y24, beserta pernyataan-pernyataannya. Jadi data-data yang di sini kita akan pindahkan ke dalam Excel. Nah, kita kembali lagi ke Excel. Nah, ini Excelnya. Jadi indikator Y21 ini sama dengan beserta skornya dan rata-ratanya itu kita ambil dari data sebelumnya yang sudah kita hitung. Jadi begini, di data sebelumnya yang kita hitung. Nah, ini dia data-data yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi kita tinggal mengcopy semua data ini, kita copy paste spesial, nih, value dan transpose ke sini. Kita tinggal edit saja kolomnya. Dan rata-ratanya tadi kan sudah kita hitung. Kemudian pernyataan-pernyataannya ini kita copy dari eh, Word tadi, variabel apa indikator variabel dan indikator penelitian yang tadi kita copy paste ke sini, kita edit, kita masukkan rata-rata indikator efektif dan efisien Y21-nya berapa, Y22 berapa, Y23 berapa, dan rata-rata variabel keseluruhannya itu berapa. Kita masukin ke tabel ini,
Kita rekap, rata-rata sudah ditentukan, sudah kita selesaikan, kemudian kita akan mencari hasil. Jadi hasil ini kita memasukkan rumus Excel. Nah, kita dapat melihat keterangan ini, intervalnya. Ini berikut intervalnya. Nah, dari sini kita masukin rumus tersebut menggunakan rumus if dalam Excel. Jadi ini sama dengan if, buka kurung, J4 lebih kecil dari 1,8, buka kurung, petik, sang rendah, tutup petik, if J4 lebih kecil dari 2,6 itu rendah, if J4 lebih kecil dari 3,4 itu kurang tinggi, if J4 lebih kecil dari 4,2 itu disebut tinggi, sangat tinggi. Tutup kurung, enter. Nah, dari sini kita dapat hasil tersebut itu tinggi. Untuk mencari yang lain, kita tidak perlu memasukkan rumus Excel satu persatu. Kita drag ke bawah, dan kita masukkan lagi. Kita drag sampai ke bawah, dan kita masukkan lagi untuk yang Y1, X1, X2, data-data kita copy dari data sebelumnya, pas spesial ke sini, kemudian kita rapikan, kita bikin rata-rata indikator dan rata-rata variabelnya. Untuk hasil kita copy pas rumus dari sini, kita copy pas saja, kita tinggal drag sampai ke bawah. Maka dari itu data juga sudah direkap secara otomatis melalui Excel. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk persepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengelola data menggunakan SPSS. Nah, untuk SPSS, kita akan mengolah data terlebih dahulu. Kita akan mengcopy data terlebih dahulu, yaitu dari data, kita copy dari eh, di sini didik sampai dengan X2 sini paling ujung. Kita copy dulu. Oke, saya akan buka SPSS saya sebentar. Oke, saya akan bagikan. Oke, ini SPSS saya. Untuk data kita akan copy paste di data view ya. Untuk data paste. Oke, semuanya sudah tercopy. Selanjutnya saya akan memberikan judul di variable view. Kita buka lagi data tadi. Oke, ini sudah tersedia ya. Kalau misalnya mau di copy dari sini bisa juga tinggal paste spesial transpose saja. Saya copy. SPSS. Di variable view kita pas. Oke, maka sudah tercopy pas semua secara otomatis. Nah, sekarang di value-nya kita akan masukkan value dan labelnya ya. Kayak value tadi skornya 1 ya untuk skornya 1 untuk SMA, add 2 untuk D3, add 3 untuk S1, add 4 untuk S2, add. Oke. Beri sama juga untuk usia 1 untuk generasi Z, lupa di add dulu, 2 untuk generasi Y, add 3 untuk generasi X.
Untuk masa kerja 1 lebih kecil dari 6 tahun. 2, 11 sampai 15. 3, 16 sampai 20. 4, 21 sampai 25. 5, 26 sampai 30. 6 lebih besar dari 30. Oke. Begitu juga dengan gender. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke, jadi ini udah kita kasih value ya, skor sama ininya. Selanjutnya kita akan menguji validitas data dan reliabilitas data. Jadi menguji validitas data itu kita untuk menguji bahwasan untuk mengetahui bahwasan data itu valid atau tidak valid. Kalau untuk menguji reliabilitas itu untuk menguji data tersebut itu reliable atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, selanjutnya untuk uji validitas kita akan lanjut ke analyze, selanjutnya ke cell, dan reliability analysis. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih semuanya udah masuk ke dalam. Tapi kita akan kerjakan dulu yang Y2. Jadi kita shift, enter, yang sampai Y2 habis kita pindahkan sebelah kanan. Oke, kita pindahkan semua. Kemudian, indikatornya jangan dimasukin, kita balikin lagi semuanya. Penyataannya saja. Yang variabelnya jangan dimasukin. Kemudian, statistik, klik item, cell, dan scale if item delete. Oke, kemudian continue. Oke. Nah, hasilnya sudah keluar. Sebentar saya tunjukkan. Nah, nanti dia muncul seperti ini otomatis. Nah, dari sini kita bisa melihat ya. Untuk melihat hasil dari validitas data, kita bisa lihat dari sini. Item total statistik di correlation. Jadi, untuk mengetahui hasil tersebut valid atau tidak valid, jadi data ini tidak boleh kurang dari 0,6. Dia harus di atas dari 0,6 baru disebut valid. Nah, dari data ini kan kita bisa lihat ini semuanya pada di atas 0,6 ya. Jadi data tersebut itu valid. Nah, seperti contohnya 0,68, 0,74, 0,81, 0,78, 0,76, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini datanya valid ya. Terus untuk selanjutnya, untuk reliabilitas data, kita bisa lihat dari reliability statistik di Cronbach's Alpha ini. Cron Alpha 0,94. Jadi untuk mengetahui data tersebut itu valid atau tidak valid, data itu tidak boleh, oh sorry, untuk yang uji validitas data tadi, kita lihat dari correlation, tapi data tidak boleh kurang dari 0,3. Nah, berikut kan datanya sudah di atas dari 0,3. Seperti 0,6, 0,7, 0,5 itu sudah di atas 0,3, maka data disebut valid. Tapi kalau untuk yang reliabilitas data, data tidak boleh di atas 0,6. Tidak boleh di bawah 0,6. Kalau misalnya di atas 0,6, maka data tersebut disebut valid. Jadi kita dapat lihat ini 0,9, maka data tersebut valid. Jadi kalau untuk ini kan cuma untuk yang Y2. Kita akan menganalisis juga yang Y1, X1, dan X2 dengan cara seperti tadi. Jadi analyze, cell,
reliability analysis. Kita keluarkan lagi semuanya. Yang ini, pindahkan. Kita copy yang dari Y1 yang belum. Oke, kita pindahkan. Indikatornya kita keluarin. Nah, statistik tadi ini sudah di style, jadi continue saja. Oke, sudah keluar semua. Kita lanjut untuk ke yang X, analyze, cell, just analysis. Kita balikin lagi yang tadi. Kita cari yang X, satu. Semuanya, pindahkan, keluarkan indikator. Oke, tadi sudah di style, tinggal oke saja. Selanjutnya, analyze untuk X2 lagi ya. Terus ini kita balikkan dulu semua. Oke, untuk S2 lagi sampai ke bawah. Pindahkan, keluarkan indikatornya. Ini statistik sudah di setel, berarti tinggal oke. Oke, nah ini sudah terhitung ya semua ya. Berarti ini sudah selesai kita menguji datanya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengekspornya kan, mengeksporkan ke Word ya. Jadi selanjutnya kita akan ke file, export. Nah, kita browse. Nah, di sini kita simpan ya, kita ingin save di mana, dan jangan lupa save. Kita mau save di folder mana, mau kasih nama apa, itu bebas. Asal jangan lupa kita save-nya di mana. Kemudian kita save. Sebelumnya saya udah pernah save data saya akan menunjukkan data Word saya kepada kalian. Nah, berikut data Word saya yang sudah diekspor. Data SPSS tadi yang sudah diekspor ke Word ya, semuanya sudah tercopy ke sini. Oke. Jadi sudah lengkap, sudah selesai. Semuanya sudah tercopy ya, teman-teman. Oke. Eh, Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi statistik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada salah ucap, saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan tugas ini. Terima kasih sekali lagi.